Tapi setelah saya tahu tadi di situ cerita-cerita, Bu kalau mencentongi uang itu harus nomornya nomor ganjil. Wah berarti pantasan selama ini belum lah belum apa namanya belum kabul ya, belum datang saya pikir. Jadi cerita-cerita di situ. Saya buat gitu juga katanya. Udah ada yang masuk 30 juta. Kayak mana caranya? Itu Bu, cari yang nomor serinya. Oh saya nggak pakai itu, saya bilang. Saya coba-coba aja pakai apa. Cuma saya buat aja datang uang tiap hari, datang uang tiap hari. Gitu. Jadi kalaupun ada uang datang, saya kan ada kos-kosan juga Pak. Jadi ada uang datang kos-kosan. Berapa Itu pintu opung? cuma 7 pintu Pak. 7 pintu. 500 pintu. Jadi saya begitu dapat uang, ada saja yang datang Pak minjam uang. Oh, berarti hodamnya di opung belum bersih. Oh gitu Pak ya? Ya, jadi ciri-cirinya kalau kita ada hodam di badan, kita dapat duit, keluar. Kita dapat arisan, kepake. Iya. Kita dapat itu jual aset, Iya. kepake. Itu di badan kita ada hodamnya opung. Itu caranya kita harus bersihin dulu opung. Kalau hodamnya udah bersih, duit masuk bisa ngendep lama opung. Duit masuk nggak langsung keluar. Jadi macam mana caranya Pak Haji? Tadi ajarin. Yang kayak opung tadi, tapi mesti 9 hari. Oh. Kalau gatal lanjutin lagi 9 hari kedua. Nih lihat ini opung. Orang kalau boros pasti ada hodam ngep opung. Oh. Ini Haji Marco hodamnya banyak banget nih, makanya Itu boros. uang saya yang dapat Duit 200 juta Pak, langsung anak saya yang pakai. Duit masuk malam. Iya. Belum Pagi. Jangankan pagi, malam itu juga Iya, udah. ada Pak ya, terus. Ya. Langsung kena razia. Jadi waktu itu kan Haji Marco dapat uang banyak. Iya. Istrinya nonton YouTube. Ah. Dia lihat Haji Marco dapat uang tunai. Pulang dari sini langsung dirazia sama istrinya. Berarti dia banyak hodamnya. Sekarang udah nggak ada lagi Pak ya, udah tersimpan lah uangnya. Iya Bu. Jadi untuk bersihkan hodam yang pernah opung datangi ke orang pintar itu, Iya. pasti datang ke satu dikasih ada hodam. Oh. Datang lagi ke yang lain nambah lagi. Nah cara mengeluarkan sudah benar, data-datanya sudah opung rasakan tadi. Nah caranya pas bangun tidur opung siapkan air pakai Bangun tidur. ya pakai air ini, pakai air bersih atau Iya. air galon. Iya. Taruh di sini sebelum pipis, jadi masih bersih, masih ori. Bangun tidur, jadi habis difermentasi semalam kan Iya. ada rasa-rasa asam-asam. Opung, namanya opung. Iya. Jadi Opung dari Tanjung Balai Medan. pakai tangan kiri nempel ke alat kelamin opung, langsung nempel, bener-bener nempel ya. Ini contoh saja, tidak nempel Iya. punya Iya. sambil digosok, sambil ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada ininya. Ini saya contohkan. Iya. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah aminnya anak yatim RPAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang mengganggu di dalam tubuh saya, di dalam badan saya, baik yang saya cari sendiri maupun datang sendiri ataupun karena atas kiriman orang, semua keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Hasil gosokan ini dipegang, masukkan ke air 9 kali, ucapkan ini 1 kali, ucap lagi sambil gosok-gosok, ucap lagi 9 kali. Ini untuk opung minum, untuk nanak nasi,
untuk kopi, untuk teh, untuk susu, untuk nyayur. Opung sendiri bisa, sekeluarga bisa. Keluarga bisa. Oh, Jadi apa-apa ini ya. setiap hari harus habis. Besok bikin lagi, besok bikin lagi, besok bikin lagi. Kalau Selama- gatel ulangi lagi sampai nggak gatel. selama 9 hari. Kalau 3 hari sudah terasa gatel, opung terus bikin, tidak usah cari salep, bikin terus, nanti akan Hilang sendiri. hilang rasa gatalnya. Kalau rasa gatalnya hilang, berarti sudah netral. Nanti seperti Pak Haji sampaikan tadi, Udah hilang gatalnya? gatalnya berarti sudah netral. Udah netral, hodamnya nggak ada. Jadi opung punya duit nggak boros. Orang yang boros pasti di badannya ada hodamnya. Kita makan sepiring, hodamnya makannya sebakul. Kita makannya paling secentong, hodamnya makannya sebaskom. Nah, begitu juga untuk anak atau cucu yang makannya banyak, atau cucu yang boros, atau anak yang boros, jangan diomelin, jangan diajak berantem. Lebih baik langsung kita action. Cebok alat kelamin kita, bikin pakai itu buat masak nasi sekeluarga. Kan kita nggak tahu kalau anak kita kedatang ke orang pinter kan, kalau kita tanya nanti dia tersinggung kan. Kita lihat kok anak kita nggak punya rumah ya. Kok anak kita mobilnya cicilan ya. Kok anak kita ini ya. Kok anak kita kok kalau pegang duit cepet habis ya. Amin, kayak itu. Kayak gitu juga. Betul. Ini setelah minum air cebokan, duitnya numpuk terus Haji Marco. Terus. Tuh. Ya. Begitu. Jadi ini ya kan Pak, satu lagi. Karena kebetulan suami saya tadi udah meninggal, saya kan udah bagi-bagi untuk anak-anak. Ciri-cirinya gini Opung. Kalau orang ada hodamnya, kalau suruh potong rambut males. Tapi kalau udah nggak ada hodamnya langsung potong rambut. Sudah ada kodapnya. Ini udah nggak ada hodamnya langsung potong rambut. Dulu kan nggak mau potong rambut. Biasa hodam tuh maunya gondrong, nggak mau potong rambut. Jadi gini Pak, lagi apa? Kita kan suami sudah meninggal. Jadi masing-masing Opung umurnya berapa? 67, 6? 66. 6. Ibu? 55. Jadi kan masing-masing anak kan sudah kasih bagian, punya rumah gitu kan. Tapi ini menantu saya masing-masing udah menjual. Tanpa setahu istrinya, tanpa setahu apanya, sudah dijual. Jadi masing-masing nggak punya rumah. Jadi saya diam aja lah, nggak marah lah ya kan. Udah kayak gitulah nasibnya saya pikir. Tapi akhirnya kasihan kita nggak punya rumah. Dia Pak dijuali. Menantu saya inilah yang menjual. Sementara itu hasil dari Anaknya Opung perempuan. ya Yang jualnya suaminya. Iya. Mantu. menantu. Nah, jadi Anak Opung berapa? 5, 3 perempuan 2 laki-laki. Hmm. Jadi itulah. Jadi kenapa lagi nih saya pikirkan, udahlah memang begitu nasibnya saya pikir. Jadi masing-masing istilahnya ya sudah berkurang lah ya Pak. Yang biasa punya rumah, biasa punya mobil, biasa punya kereta, habis ludes. Ludes Pak. Kenapa nggak Opung praktekin ilmu RDAY? Kan cair 10 miliar. Ibu juga praktekin ilmu RDAY cair 10 miliar. Dari 10 miliar ini nanti anak yang mantu jual, Ibu Opung beliin lagi rumah lagi. Biar nanti pada saat Opung di hari tua umur 70-80, Opung jadi legowo. Anak semua udah pada punya rumah, punya motor dan punya kereta. Opung yang praktekin aja ilmu RDAY kalau Opung setuju. Makanya lah saya datang ke sini Pak, bagaimana. Jadi mungkin akhir hayat kita ini udah nggak lama lagi. Ya. Bukan saya tuh mau buat rumah bertingkat sekian-sekian, enggak. Bagaimana kita bisa berbagi dengan anak-anak kita ini. Iya, Ah. misalkan cair 10 miliar. Iya, ah. Masing-masing kasih aja 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 5 anak 5 miliar. Opung 5 miliar di hari tua. Nanti bulan depan lagi kan dapat lagi 10 miliar. Buat Opung semua. Bawa anak-anak umroh. Anak, mantu, cucu. Pas yang Bapak bilang itulah di hati saya. Tapi Bapak bilang kan nggak boleh berharap. Nggak boleh. Nah, Yang cuma penting kita Opung jalani aja ya kan. Nah, jalanin, iya. syukurin, Nah. nikmatin.
nanti viral di Medan. Opung berangkat umroh sekeluarga. Minta mobil ambulan, minta masukkan air sumur bor, minta rumah anak yatim, rumah tapis. Jadi saya punya niat, memang kok banyak uang saya enak kali lah ini kasih terus gitu ya kan. Nah, jadi saya itu bukan untuk diri sendiri lagi Pak. Yang saya cari untuk akhirat saja lagi nih. Nanti Opung kan praktekin ilmu RDI yang diajarin sama saya, sama Bapak, sama Haji Marco. Iya. Kan nanti kan terkabul sebulan 10 miliar Opung. Amin. Sebulan nanti. Amin. Ini Alhamdulillah. ibu juga 10 miliar, nanti 10 miliar Opung. Bawa anak mantu cucu umroh sekeluarga. Pas itu Bawa saya, Pak. haji 2026, haji visa furodah sekeluarga. Amin. Begitu. Alhamdulillah. Nanti Itulah, Pak. viral Iya. di Medan. Opung berangkat haji sekeluarga, berangkat umroh sekeluarga. Duit dari mana Opung? Dari Allah. Wasilahnya ilmu RDAY. Iya. Praktekin. Iya.